Terungkap, ternyata ini sebab pecahnya KRI Nanggala 402 hingga 53 awak kapal dinyatakan gugur. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang sempat hilang kontak sejak Rabu 21 April di perairan Bali kini sudah terdeteksi berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Yudo menyebut KRI Nanggala 402 itu mulai terdeteksi usai KRI Rigel melakukan multi-beam echo sounder dan melaksanakan kontak bawah air di tempat yang diduga kuat posisi datum tenggelamnya kapal selam itu. Hanya saja KRI Rigel hanya mampu di 800 meter. Selanjutnya, KRI Rigel menyerahkan temuan itu pada MV Swift Rescue yang merupakan bantuan dari Singapura. Pada pukul 7.37 WITA, MV Swift Rescue menerjunkan remotely operasi vehicle dan menindaklanjuti kontak bawah air yang dilakukan KRI Rigel sebelumnya. Pada 09.04 WITA, ROV Singapura mendapat kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, kata Yudo dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Puspen TNI. Yaitu tepatnya dari datum 1 tadi sempat tenggelamnya KRI Nanggala yang berjarak kurang lebih 1500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter, kata Yudo dalam channel YouTube Puspen TNI. Yudo lantas mengatakan KRI Nanggala 402 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Terdapat bagian yang terlepas dari badan utama kapal. Kemudian terdapat bagian belakang kapal tak berbadan tekan. Selanjutnya kemudi horizontal dan vertikal. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata Yudo menjelaskan. Masih dalam konferensi pers yang sama, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan sebanyak 53 awak kapal KRI Nanggala 402 dipastikan gugur. Hal ini diketahui berdasarkan hasil citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Hadi menuturkan, bagian dari KRI Nanggala meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, hingga baju keselamatan awak kapal MK11 telah ditemukan. Setelah 4 hari pencarian intensif, Sabtu 24 April sejumlah benda berhasil ditemukan di dekat lokasi tumpahan minyak, antara lain peluru torpedo, pipa pendingin dengan tulisan Korea Selatan, alas yang dipakai oleh ABK untuk beribadah, solar, hingga pelumasan untuk naik turun periskop kapal selam. Dengan temuan itu, TNI telah menetapkan KRI Nanggala 402 dengan status subsung atau tenggelam, setelah sebelumnya masih dinyatakan hilang kontak yang diduga akibat blackout.
Analisis pertahanan mengatakan kemungkinan terjadi ledakan pada kapal selam yang berusia 44 tahun itu. Tidak menutup kemungkinan kapal itu menyelam atau tenggelam di kedalaman ekstrim. Karenanya, hal tersebut harus dipertimbangkan. Hal itu disampaikan Colin Koch, peneliti di Institute for Defense and Strategic Study di bawah S. Rajaratnam School of International Study di Singapura dalam analisisnya. Kemungkinan jatuh di bawah kedalaman penyelaman maksimum, sehingga menyebabkan ledakan kapal selam harus dipertimbangkan, kata Colin Koch kepada media. Kapal Type 209 buatan Jerman itu bersama 53 awaknya hilang kontak di perairan Bali sejak hari Rabu dini hari. TNI Angkatan Laut menyatakan pasokan oksigen pada kapal tersebut hanya cukup untuk 72 jam. Artinya, secara teori, pasokan oksigen tersebut sudah habis per pukul 03 pada Sabtu 24 April 2021 dan kapal itu belum ditemukan. Jadi kapal selam berada di palung laut 700 meter, itu akan sulit bertahan karena tekanan bawah air akan menyebabkan retak dan pecahnya lambung baja, kata pakar pertahanan Koni Raharkodini Bakri dilansir dari Guardian. Argumen Koni sinkron dengan teori yang dipaparkan juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono yang mengatakan kapal selam bertenaga diesel bisa bertahan di kedalaman hingga 500 meter dan lebih dari itu bisa berakibat fatal. Kapal selam KRI Nanggala 402 yang berusia 44 tahun hilang kontak saat bersiap untuk melakukan latihan torpedo. Australia telah mengerahkan fregat yang dilengkapi sonar dengan helikopter untuk membantu pencarian kapal selam. Sementara kapal penyelamat bawah laut sedang dalam perjalanan dari India karena kekhawatiran yang berkembang bahwa kapal selam itu mungkin hancur oleh tekanan air.